Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Tanau dengan NIM 1020202500042. Saya mahasiswa semester 2, kelas A, Prodi Bimbingan Konseling Kristen. Saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini, saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas saya. Untuk itu, mari simak bersama. Baik, materi yang akan kita bahas bersama yaitu konseling kelompok. Yang pertama, konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor kepada beberapa individu sekaligus dalam suasana kelompok. Layanan ini dimanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu setiap anggota menyelesaikan masalah pribadi dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Yang kedua itu tujuan konseling kelompok. Tujuan utama konseling kelompok adalah membantu setiap anggota mengatasi masalah pribadi, mengembangkan potensi diri, dan melatih kemampuan sosialisasi mereka melalui dinamika kelompok yang dipandu oleh konselor ahli. Adapun beberapa rincian dari tujuan konseling kelompok. Yang pertama, penyelesaian masalah. Itu membantu anggota mengidentifikasi dan menemukan solusi atas masalah spesifik yang sedang dihadapi. Yang kedua, pengembangan empati dan sosial. Itu melatih anggota kelompok untuk mendengarkan, menghargai, dan merespon perasaan serta pengalaman orang lain. Yang ketiga, pemahaman diri. Membantu anggota memahami kelebihan, kelemahan, dan potensi diri sendiri sehingga dapat menemukan arah hidup yang lebih baik dan jelas. Yang keempat, penerimaan diri. Membantu anggota untuk lebih rela menerima kondisi diri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. Yang berikut atau yang poin ketiga, manfaat konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kelompok orang untuk menyelesaikan masalah pribadi dan mengembangkan potensi melalui dinamika kelompok. Manfaat utamanya meliputi yang pertama, mengurangi isolasi diri. Anggota menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah sehingga memberikan rasa nyaman. Yang kedua, beragam perspektif. Mendengar pengalaman dan cara orang lain mengatasi masalah diri memberikan strategi baru. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Interaksi antara anggota melatih kemampuan komunikasi, empati, dan penerimaan terhadap orang lain. Yang keempat, mendapatkan dukungan sebaya. Terbentuknya dukungan emosional dari kelompok yang memiliki tujuan bersama. Dan poin yang keempat yaitu komponen konseling kelompok. Konseling kelompok terdiri dari dua komponen utama, yakni pemimpin kelompok atau konselor yang memfasilitasi jalannya proses konselor dan anggota kelompok atau klien yang saling berinteraksi, berbagai pengalaman, serta memecahkan masalah bersama-sama. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci mengenai komponen inti tersebut. Yang pertama yaitu pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor profesional atau ahli yang bertugas mengarahkan dan mengelola dinamika kelompok. Peran utamanya meliputi yang pertama, menetapkan tujuan dan aturan dasar kelompok. Yang kedua, menciptakan suasana yang aman dan saling percaya. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota. Yang keempat, menjaga fokus diskusi agar tetap relevan dengan pribadi anggota. Dan yang kedua, anggota kelompok. Anggota kelompok adalah individu yang memiliki masalah atau kebutuhan untuk mengembangkan diri. Komponen ini berfungsi untuk yang pertama, terbuka dalam menyampaikan perasaan, pemikiran, dan pengalamannya. Yang kedua, saling mendengarkan, memberikan umpan balik, dan dukungan emosional satu sama lain. Yang ketiga, belajar dari pengalaman anggota lain dalam membutuhkan suatu masalah. Dan poin yang terakhir yaitu poin kelima, yaitu tahap pelaksanaan konseling kelompok. Tahap pelaksanaan konseling kelompok secara umum terdiri dari 4 langkah utama, yaitu yang pertama, tahap pembukaan atau awal. Tahap pembukaan atau pembentukan nama kelompok.
Konselor atau pembimbing kelompok menjelaskan tujuan, cara pelaksanaan, dan asas-asas konseling seperti kerahasiaan dan keterbukaan. Proses ini juga mencakup perkenalan atas anggota untuk membangun suasana yang aman. Yang kedua, tahap peralihan atau transisi. Jembatan menuju inti masalah. Konselor membantu mengatasi kecemasan, keraguan, atau penolakan yang mungkin dirasakan anggota kelompok untuk mulai lebih terbuka. Pembimbing kelompok kembali mengarahkan kesiapan anggota sebelum masuk ke tahap pembahasan masalah. Yang ketiga, tahap inti atau kerja atau pembahasan. Tahap penyelesaian masalah, setiap anggota kelompok secara bergantian mengemukakan masalah atau unek-uneknya. Anggota lain didorong untuk memberikan tanggapan, dukungan, atau saran, sementara konselor memfasilitasi diskusi agar tetap terarah positif dan solutif. Dan yang terakhir, tahap pengakhiran atau penutup. Tahap evaluasi dan penutup. Konselor mengimpulkan hasil kegiatan dan anggota kelompok menyampaikan kesan atau perubahan rencana yang akan dilakukan. Sesi ditutup dengan pesan, doa, dan salam perpisahan. Sekian dari video materi singkat saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.